Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih bisa bersama-sama melanjutkan kembali materi kajian kita tentang ilmu nahwu dengan menggunakan kitab Matan Al-Ajurumiyah. Alhamdulillah telah kita kaji dari awal sampai pada materi bab ma'rifati alamatil i'rab. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kajian kita mengenai aksamul mu'rabat, ya, atau bagian-bagian daripada isim-isim yang mu'rab. Itu ada yang mu'rab bil harokat, ada yang mu'rab bil huruf. Itu di bab kali ini. Baik, silahkan dibuka kitabnya. Yang PDF dibuka PDF-nya, yang kitab matan ataupun syarah itu bisa dibuka halaman 88, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratir rahim Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi syekh mu'allif hadzal kitab Syekh Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud Sunnah rahimahullah ta'ala. Wa nakhusus ala hadratir rahim jami'a ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taftaha qulubana wa an tu'ashi'a rasyaqana wa an tutawila umurana wa an tashfi'a maradana wa an tuqawwiya imanana wa an tanfa'a ulumana wa an tazida imanana wa an tuyassira jami'a umurina wa an taqdiya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah bi barakatihim wa karamatihim wa alumni lima asrarihim wa anwarihim wa nafahatin fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Pasal baru menjelaskan mengenai isim-isim mu'rab atau lafal-lafal yang mu'rab, ya. Karena lafal yang lafal yang mu'rab tidak hanya isim, tapi fi'il pun ada yang mu'rab, yaitu fi'il mudhari'. Wa qismun yu'rabu bil huruf. Dan ada bagian pertama tadi qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Nah, sebagaimana yang sudah pernah saya singgung bahwa alamat i'rab itu ada dua, ada alamat asal, ada alamat cabang. Alamat asal itu adalah harokat, alamat cabang itu adalah huruf. Sehingga harokat didahulukan, yaitu dhamma, fathah, dan kasrah. Sukun itu mulhaq bil harokat. Ya. Nah, sedangkan alamat cabang itu adalah huruf. Ada wawu, alif, ya, nun dengan hadzf. Hadzfunya ada dua, hadzfu harfin ilat dengan hadzfu harfin nun. Itu. Yang pertama, falladzi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa'in. Lafal-lafal yang di'irabi dengan menggunakan harokat itu secara umum ada 4 macam, ya, ada 4 macam. 4 macam ini, 1 itu dari fiil, 3 itu dari isim, ya. 1 dari fiil itu jelas fiil mudhari', ya, fiil mudhari'. Nah, 3 dari isim ini ada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Sehingga arba'atu anwa'in al ismul mufrad wa jam'ut taksir wa jam'ul muannas salim. Isim mufrad, ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Itu semuanya i'rab dengan menggunakan harokat. Jamak taksir, ja'ar rijalu, ra'aitu rijala, marartu bir rijali.
itu juga dengan menggunakan harokat. Wa jam'ul muannatsis salim ja'atul hindatu ra'aitul hindati marartu bil hindati. Hanya dalam jamu muannats salim ini tingkah nasabnya itu sama dengan tingkah jirnya, ya. Jadi ada dua lafaz yang ala khilafil asli, yang menyelisih hukum asal. Jadi hukum asalnya lafaz-lafaz yang di'arabi dengan menggunakan harokat itu rafa dengan menggunakan doma, nasab dengan menggunakan fathah, jer dengan menggunakan kasroh, jazm dengan menggunakan sukun. Nah, dari ketentuan ini itu ada beberapa kalimat atau ada beberapa lafaz yang tidak mengikuti hukum asal. Nah, salah satunya adalah jamak muannats salim yang dalam tingkah nasabnya itu tidak dengan menggunakan fathah melainkan dengan menggunakan kasrah. Kita baca ra'aitu al-hindati wa marartu bil hindati, itu ya. Kemudian yang keempat itu fi'il. Wal fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bertemuan dengan sesuatu. Sesuatu ada berapa? Ada 5, yaitu sesuatu yang menjadikan fi'il mudhari' mabni mabni fathah, yaitu nun taukid sawaun kanat saqilatan am khafifatan, atau sesuatu yang merubah i'rabnya fi'il mudhari' dari i'rab dengan menggunakan harokat berubah menjadi i'rab menggunakan huruf, yaitu ada 3: alif dhamir tasniyah, wawu dhamir jama', dan ya muannats mukhatabah. Nah, fi'il mudhari' yang tidak bertemuan dengan sesuatu yang ada 5 ini itu i'rabnya dengan menggunakan harokat, yaitu dhamma, fathah ataupun sukun dalam tingkah jazmnya. Wa kulluha turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Nah, semuanya ini, keempat-empatnya ini ya, 3 isim 1 fi'il itu secara hukum asal dirofakan dengan menggunakan doma, dinasabkan dengan menggunakan fathah, dijerkan dengan menggunakan kasrah, dan dijazmkan dengan menggunakan sukun. Ini ketentuan asal atau hukum asal. Namun ada yang keluar dari hukum asal atau keluar dari ketentuan asal. Ada berapa yang keluar dari ketentuan asal? Ini ada 3 lafaz atau ada 3 kalimat. Wa kharaja an zalik salah satu asya'a. Ada 3 perkara atau ada 3 lafaz yang keluar dari ketentuan di atas tadi. 3 perkara ini apa saja? Yang pertama, jam'ul muannatsis salim. Jamak muannats salim, di mana jamak muannats salim itu yunsabu bil kasrah. Itu dinasabkannya dengan menggunakan kasrah, tidak dinasabkan dengan menggunakan fathah. Hukum asal nasab dengan menggunakan fathah, tapi jamak muannats salim ini tidak dinasabkan dengan menggunakan fathah melainkan dengan menggunakan kasrah. Kenapa jamak muannats salim dinasabkan dengan menggunakan kasrah? Itu karena mengikuti jamak mudzakkar salim. Kenapa mengikuti? Karena jamak muannats salim itu merupakan cabang dari jamak mudzakkar salim. Nah, karena dia cabang harus mengikuti asal. Demikian pun dalam hal menyandang tanwin ya, tanwin muqabalah itu sabab-musababnya karena dia sebagai cabang wajib mengikuti pada asal. Nah, asal ada tanwin yaitu nun sebagai pengganti daripada tanwinnya isim mufrad, maka jamak muannats salim pun harus ada tanwinnya. Nah, demikian pun dalam hal ini jamak muannats salim itu tingkah nasabnya disamakan dalam tingkah jernya. Alasannya disamakan karena mengikuti jamak mudzakkar salim. Di mana pada jamak mudzakkar salim pun sama, tingkah nasabnya disamakan dengan tingkah jernya, yaitu sama-sama dengan menggunakan ya. Ra'aitu muslimina, marartu bi muslimina, itu sama-sama menggunakan ya pada jamak mudzakkar salim. Maka dalam jamak muannats salim pun itu mengikuti jamak mudzakkar, sehingga tingkah nasabnya disamakan dengan tingkah jernya, yaitu sama-sama dengan menggunakan kasroh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah isim ghairu munsharif. Wal ismu alladzi la yansharifu yukhfadu bil fathati. Isim ghairu munsharif itu tingkah jernya
dengan menggunakan fathah. Ini keluar dari ketentuan asal. Di mana ketentuan asal itu jernya dengan menggunakan kasroh. Tapi isim mudhari munsharif itu tingkah jernya tidak dengan menggunakan fathah. Tidak menggunakan kasroh, melainkan menggunakan fathah. Dibaca marortu bi ahmada wa masajida. Itu ya. Kenapa dengan menggunakan fathah? Ya, karena dicegah daripada tanwin. Kenapa dicegah daripada tanwin? Karena menyerupai kalimat fi'il. Mengapa menyerupai kalimat fi'il? Karena sama-sama memiliki dua elat, yaitu elat lafziyah dan elat ma'nawiyah. Kaidahnya man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Maka hukum daripada isim mudhari munsharif pertama tercegah daripada tanwin. Nah, kemudian setelah diputuskan tercegah daripada tanwin, kemudian tingkah jernya dengan menggunakan fathah. Kenapa dengan menggunakan fathah tidak menggunakan kasroh? Itu alasannya karena li khiffatil fathah, karena ringannya fathah. Sebab isim mudhari munsharif itu sudah dianggap berat dikarenakan memiliki dua elat, karena menyerupai kalimat fi'il. Maka untuk mengimbangi berat isim mudhari munsharif, maka diimbangi dengan harakat yang ringan, yaitu harakat fathah. Wal fi'lu mudhari'u al-mu'talul akhir yujzamu bihadfi akhirih. Kemudian yang ketiga, kalimat yang keluar daripada ketentuan asal itu adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir ini dijazmkan dengan pembuangan huruf akhirnya. Contoh, lam yaghzu, lam yakhsha. Itu huruf akhirnya, huruf alaf dibuang dalam tingkah jazm yang seharusnya secara hukum asal itu tingkah jazmnya fi'il mudhari adalah dijazmkan dengan menggunakan sukun. Tapi untuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir tidak dijazmkan dengan menggunakan sukun, melainkan dijazmkan dengan menggunakan pembuangan huruf akhir. Ya. Kemudian walladzi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa'in. Lafal-lafal yang di'arabi dengan menggunakan huruf itu pun sama, ada 4. 3 minal asma dan 1 itu minal af'al. At-tasniyatu, yang pertama adalah tasniyah. Ja'a az-zaidani, yaitu tingkah rafa dengan menggunakan alif. Nah, sebagaimana kaidah al-aslu lil asli wal far'u lil far'i. Asal untuk asal. Mana asal? Harokat. Maka diperuntukkan untuk asal, yaitu mufrad. Nah, huruf itu cabang, maka diperuntukkan untuk cabang, yaitu tasniyah. Jamak juga itu cabang. Nah, ketika kita menemukan ada lafaz di mana dia berstatus sebagai asal, tapi dia menyandang i'rab berupa i'rab yang cabang misalkan, atau sebaliknya lafaz yang cabang menyandang menyandang i'rab yang asal, atau yang asal menyandang i'rab yang cabang, maka ini perlu kita ketahui alasannya. Pasti di situ ada alasannya. Wa jamul muzakkar salim, dan jamak muzakkar salim kedua seperti jaa zaiduna, ya. Jaa zaiduna itu jelas rafa'nya dengan menggunakan wawu, nasab dan jernya dengan menggunakan ya, semuanya dengan menggunakan huruf. Wal asmaul khamsatu, dan asmaul khamsah itu pun sama, di'arabi dengan menggunakan huruf wawu dalam tingkah rafa, alif dalam tingkah nasab, ya dalam tingkah jer. Kita baca jaa abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Itu 3 kalimat minal asma yang di'arabi dengan menggunakan huruf. Nah, satu laginya yaitu dari fi'il. Wal af'al al khamsah, dan yang terakhir itu adalah fi'il, yaitu af'alul khamsah. Wa ya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alif wa tunsabu wa tufatu bil ya. Disebutkan yang pertama tasniyah. Bagaimana tasniyah itu di'arabi dengan menggunakan huruf, apa saja huruf yang digunakan sebagai alamatnya. Maka faturfa'u bil alif. Tasniyah itu dirafa'kan dengan menggunakan alif. Kita baca jaa az-zaidani. Wa tunsabu wa tufadu bil ya. Nasab dan jar dengan menggunakan ya. Kita baca ra'aitu az-zaidaini. Marartu bi zaidaini.
Wa amma jamul muzakkar salim fayurfa'u bil waw wa yunsabu wa yufadu bil ya. Jamak muzakkar salim dirofakan dengan menggunakan wawu. Kita baca ja'a zaiduna wa yunsabu wa yufadu bil ya, dinasabkan dan dijarkan dengan menggunakan ya. Kita baca ra'aitu zaidina wa maratu biz zaidina. Itu untuk isim. Nah, sedangkan untuk fiil yaitu asmaul, itu masih isim ya. Nah, untuk yang isim yang ketiga adalah asmaul khamsah. Wa mal asmaul khamsah faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tukhfadu bil ya. Dirafakan dengan menggunakan wawu, dinasabkan dengan menggunakan alif, dijarkan dengan menggunakan ya. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Wa ammal af'alul khamsah faturfa'u bin nun. Nah, yang keempat itu dari fiil, maka af'alul khamsah dirafakan dengan bin nun, dengan subutun nun, dengan ditetapkannya nun. Kita baca yaf'alani, taf'alani, wa yaf'aluna, wa taf'aluna, wa taf'alina. Wa tunsabu, wa tujzamu bihadfiha. Dinasabkan dan dijazmkan dengan membuang nun. Karena nun itu menjadi alamat tingkah rafa, maka dalam tingkah nasab dan tingkah jazmnya berarti dengan cara dibuang. Ya. Wa hasilu alamatil i'rab 'ashratu asya'. Maka kesimpulannya alamat-alamat i'rab itu ada 10. 3 harokat, 1 sukun, wal ahrub as-salasa, dan 3 huruf ya. Wa 'atfuha lil jazm wan nun, wa 'atfuha lin nasib wal jazm. Jadi ada 10 harokatus salasa, 3 harokat, was sukun 4, wal ahruf as-salasa, 3 huruf yaitu wawu, alif dan ya. Berarti 4 tambah 3 7. Masih sisa 3. Nah, 3 ini wa'adfuha lil jazim. Pembuangan huruf itu ya, itu untuk lil jazim. Wa'adfuha pembuangan wa'adfuha lil jazim wan nun wa'adfuha lin nasib. Pembuangan iya. Pembuangan nun ya seharusnya. Wa'adfuha pembuangan nun atau pembuangan harful ilat, harful ilat atau hadfun nun, ini untuk tingkah jazm. Wan nun ini berarti 9 ya. Wa hadfuha lin nasib wal jazm, kemudian pembuangan nun itu untuk tingkah nasab dan jazm. Itu berarti semuanya ada 10. Kemudian babul af'al. Babul af'al, al-af'al salah satu. Bab menjelaskan mengenai fiil-fiil. Jadi fiil itu macamnya ada 3. Fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Kenapa ada 3? Ya karena zaman itu ada 3. Zaman madhi, zaman hal, zaman istiqbal. Sehingga fiilnya pun ada 3. Karena fiil dengan zaman ini tidak bisa dipisahkan. Nah, al-af'al itu ada 3. Yang pertama madin. Yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu fi'il yang menunjukkan pada mana pekerjaan yang bersamaan dengan zaman, yaitu zaman madhi. Dan dia bisa menerima ta'nis sakinah. Itu ciri daripada fi'il madhi. Contoh dorobat. Dorobat itu fi'il madhi. Dia menunjukkan pada mana hadas bersamaan dengan zaman madi yang sudah lampau, dan dia bisa menerima ta'nis sakinah sebagai tanda atau petunjuk indikator fa'il yang mu'annas. Wa mudhari'un, kemudian yang kedua adalah mudhari'. Mudhari' itu secara lughatan bermakna musyabih, yang menyerupai. Menyerupai apa? Menyerupai isim. Isimnya isim apa? Yaitu isim fa'il. Menyerupainya dalam hal apa? Dalam 2 hal, lafzon wa ma'nan. Dalam lafaz menyerupai min haitsu harakatihi wa sakanatihi wa adadi hurufi, itu menyerupai isim fa'il. Satu contoh yadribu itu sama dengan doribun. Yadribu berharokat, sukun, berharokat. Sama seperti doribun berharokat, sukun, berharokat. Secara makna pun sama. Itu sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga, nah, kemudian yang kedua dulu tadi apa, fi'il mudhari'.
Yaitu fiil yang menunjukkan pada mana hadas yang bersamaan dengan zaman. Nah, hanya zamannya fiil mudhari ini ada dua kemungkinan. Bukan berarti fiil mudhari itu memiliki dua zaman ya, bukan. Tetap fiil mudhari memiliki satu zaman. Hanya ihtimal bainal amrain, yaitu zaman hal dengan zaman istiqbal. Nah, yang menentukan apakah itu zaman hal ataukah zaman istiqbal adalah korena. Nah, korena yang menentukan fiil mudhari itu berzaman hal atau berzaman istiqbal itu bisa kita lihat dari dua bentuk korena. Ada korena lafziyah, ada korena haliyah. Korena lafziyah itu korena yang secara lafad, korena yang ada bentuknya, ada lafadnya. Seperti korena, apa korena lafziyah? Berzaman hal seperti al-an atau halian. Itu kan al-an, halian itu lafziyah, lafad. Dan maknanya itu sekarang, saat ini. Berarti itu korena lafziyah yang menunjukkan pada zaman hal, ya. Atau korena lafziyah yang menunjukkan pada zaman mustaqbal yang akan datang, misalkan. Apa contohnya? Bukroh atau ghadan, itu yang mustaqbal. Atau korena lafziyah yang menunjukkan pada zaman madhi. Apa berarti? Fil barihah atau bil amas, tadi malam atau kemarin, usbu qadim, itu semuanya korena lafziyah menunjukkan pada zaman madhi. Atau korena haliyah. Korena haliyah itu hal kita keadaan. Hal kita keadaan yang menunjukkan pada apakah zaman madhi, apakah zaman hal, apakah zaman istiqbal. Nah, contoh misalkan zaman hal, ya, zaman hal. Kita sedang melihat Amr memukul Zaid, misalkan. Amr memukul Zaid. Kemudian kita bercerita atau menghabarkan kepada teman kita, itu, lihat tuh, yadribu Amrun Zaidan. Amr memukul Zaid. Nah, pada saat itu saya menghabarkan kepada teman saya, menghabarkan tentang keadaan, yaitu keadaan apa? Keadaan si Zaid atau si Amr sedang memukul Zaid. Dan haliyahnya memang dalam keadaan sedang memukul. Amr sedang memukul Zaid. Maka ini berarti yadribu di situ menunjukkan pada zaman hal. Atau kalau misalkan belum terjadi, sedang menceritakan bahwa si Amr ini akan memukul si Zaid. Ini tadi saya ketemu sama si Amr, dia bilang ke saya bahwasanya dia akan memukul Zaid kalau ketemu. Nah, itu berarti kan dia menceritakan bahwa si Amr itu berkehendak, berkeinginan untuk memukul Zaid ketika dia ketemu. Nah, apakah Amr sudah memukul Zaid, ataukah sedang memukul Zaid, ataukah belum memukul Zaid? Itu ditunjukkan oleh korena haliyah. Nah, haliyahnya itu menunjukkan pada zaman istiqbal, belum terjadi. Itu jadi untuk fi'il mudhari ihtimal pada zaman hal atau zaman istiqbal, bukan berarti fi'il mudhari memiliki dua zaman, namun tertentu pada salah satunya yang ditentukan oleh korena, imma korena lafziyah ataupun korena haliyah. Wa amrun, kemudian yang ketiga adalah fi'il amr. Nahau daraba wa yadribu wadrib. Nah, ini idrib, ini adalah fi'il amr. Fi'il amr yang berzaman istiqbal, yaitu fi'il yang menunjukkan pada makna tolab, ya, perintah yang berzaman istiqbal. Berzaman istiqbal itu memandang pada perintahnya, ya, memandang pada perintahnya. Tapi kalau memandang pada tolabnya, ya, memandang pada tolabnya, pada perintahnya, itu berzaman apa? Berzaman hal. Sekarang misalkan saya mengatakan idrib amron, pukul Amr. Itu kalau melihat, ya, melihat pada tolabnya, yakni kalimat tolabnya, amrnya, ucapannya, itu saya mengatakan idrib amron, itu saya ucapkan sekarang. Tapi matlubnya, yang diperintahkannya atau yang dimintanya, yaitu untuk memukul Amr, itu belum terjadi. Sehingga fi'il amr itu berzaman istiqbal itu ketika melihat matlubnya, yang dituntutnya atau yang diperintahnya. Kalau melihat pada perintahnya atau
ucapannya, maka itu berzaman hal. Nahu daraba wa yadribu idrib. Nah, ini untuk fi'il amr. Fal madi, kemudian baru kita mengetahui hukumnya satu persatu. Hukum fi'il madi seperti apa, hukum fi'il mudhari seperti apa. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madi itu hukumnya difathahkan huruf akhirnya selama-lamanya. Malam yattasil bi akhirihi syai'un, ya. Ketika tidak bertemuan dengan sesuatu di akhirnya. Karena ketika bertemuan dengan sesuatu, maka akan i'rabi atau dimabnikan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketika bertemuan dengan alif dhamir tasniyah, ya maka dia disukunkan karena huruf akhirnya berupa alif. Malam yatasil bihi dhamir raf'in mutaharrik, ya, fa innahu yusakkan. Atau lebih tepatnya begini saja. Malam yattasil bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Jadi fi'il madhi itu difathahkan huruf akhirnya selama-lamanya. Malam yattasil bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Selagi tidak bertemuan dengan dhamir mutaharrik. Dhamir mutaharrik itu dhamir yang berharokat, ya, dhamir berharokat, dhamir yang nampak seperti dorobtu, dorobta, atau dorobtuma, dorobtum, itu dhamir mutaharrik mahal marfu sebagai fa'il. Atau ma'lam yatasil bihi wawul jam'i, selagi tidak bertemu dengan dhamir mutaharrik mahal marfu, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna, itu dhamir mutaharrik mahal marfu. Kedua, selagi tidak bertemuan dengan wawu jama'. Karena ketika bertemuan dengan wawu jama', maka nanti huruf akhirnya itu didomahkan, dibaca dorobu. Asalnya fathah. Doroba, 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 wawu, ada alif. Namun kemudian didomahkan itu karena limunasabati bil wawi, karena untuk memunasabahkan. Dibaca dorobu. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya fi'il madhi itu difathahkan huruf akhirnya secara zahir selagi tidak bertemuan dengan dhamir mutaharrik mahal marfu dan selagi tidak bertemuan dengan dhamir wawu jama'. Tapi ulama yang mengatakan bahwasanya fi'il mudhari itu difathahkan selama-lamanya walaupun bertemuan dengan dhamir mutaharrik mahal marfu atau selagi walaupun bertemuan dengan dhamir wawu jama', itu nanti fathahnya itu muqaddar, ya. Jadi ada dua pandangan. Ulama yang mengatakan fathahnya fi'il madhi itu fathahnya fi'il madhi itu zahiran, ada yang mengatakan fathahnya fi'il madhi itu ada yang zahir, ada yang muqaddar. Muqaddar itu ketika dia bertemuan dengan dhamir mutaharrik mahal marfu dan bertemuan dengan dhamir wawu jama'. Kemudian wal amru majzumun abadan. Fi'il amr itu dijazmkan selama-lamanya. Nah, ini redaksi majzumun itu menurut pendapatnya ulama Kufah. Karena ulama Basra itu redaksinya tidak majzumun tapi mabniyun abadan. Apa bedanya? Bedanya berarti kalau menurut ulama Kufah fi'il amr itu dijazmkan. Dijazmkan oleh apa? Dijazmkan oleh lam amr. Jadi asal pembuatan fi'il amr menurut ulama Kufah itu berasal dari litadrib itu fi'il mudhari tadribu dijazmkan oleh lam, kemudian lam dibuang, kemudian taknya sebagai huruf mudhari juga itu ikut dibuang, kemudian didatangkan hamzah wasal untuk bisa mengucapkan huruf awal yang sukun, dibaca idrib, sudah jadi. Nah, sedangkan menurut ulama Basra mengatakan bahwa fi'il amr itu dimabnikan. Nah, dimabnikan apa? Dimabnikan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kalau fi'il amr itu adalah fi'il amr yang sahihul akhir, maka mabninya mabni sukun. Tapi ketika fi'il amrnya itu adalah fi'il amr yang mu'tal, maka dimabnikan dengan pembuangan huruf elat itu. Jadi asalnya itu adalah tadribu, kemudian ta ini dibuang, kemudian ditambahkan hamzah wasal, kemudian huruf akhirnya ini
disukunkan. Ini dijazm apa dimabnikan. Nah, dimabnikannya itu sukun ketika sahihul akhir, dimabnikannya itu dengan pembuangan huruf alat ketika huruf akhirnya itu berupa huruf alat. Seperti Yagzu menjadi uhzu. Itu uhzu asalnya taghzu. Taghzu tak mudharaah dibuang, datangkan hamzah wasal dibaca uhzu, kemudian baru wawunya huruf alat itu dibuang untuk dimabnikan ala harfil alat dibaca uhzu. Itu ya, itu untuk fiil amr. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba'. Fiil mudhari' itu adalah fiil yang huruf awalnya berupa salah satu daripada huruf tambahan yang ada 4 yang dikumpulkan pada ucapanmu ana itu, yajma'uha qauluka ana itu. Apa saja? Yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah menunjukkan pada mutakallim wahid, nun menunjukkan pada mutakallim wahid ma'al ghair atau saya, nun berarti nahnu kami, ya ini berarti untuk ghaib, dan ta'nya itu untuk mukhatab. Ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah. Itu untuk huruf-huruf mudhari'ah. Ini sangat kaitannya erat dengan sorofnya, berarti tasrifannya. Kita harus hafal plus juga faham. Karena sorof itu wajib untuk dihafalkan. Kalau tidak dihafalkan, sulit kita untuk menerapkannya. Nah, kalau nahwu, tidak mesti harus hafal, cukup faham. Tapi kalau untuk sorof, itu wajib hafal. Sehingga di awal itu sorof harus dihafalkan. Walaupun belum paham, apa itu sighat, apa itu waqi', apa itu lazim, apa itu muta'addi, itu pelajarannya ada di pelajaran-pelajaran setelahnya. Tapi santri-santri baru, pelajar-pelajar baru, itu yang masih baru-baru sekali, itu sudah diwajibkan untuk menghafalkan tasrifan. Walaupun di situ masih banyak istilah-istilah yang belum dipaham. Itu karena tujuannya adalah untuk hafal terlebih dahulu. Nawasibul fi'lil mudhari' al-muttafaqu 'alaiha wa nawasibul fi'lil mudhari' al-mukhtalafu fiha. Wa jawazimul, banyak ya. Ini kalau mau dibaca langsung cepat, tapi kalau mau dijelaskan satu persatu lumayan lama. Tapi tidak mengapa, sedikit tapi sedikit detail sehingga maklumat pun kita lumayan dapat banyak ya. Mungkin dicukupkan saja ya, sampai di sini saja. Mungkin nanti kita bisa lanjut pada pertemuan selanjutnya. Semoga bisa difaham, bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa nawasibul fi'lil mudhari' al-muttafaqu 'alaiha wa ma ba'dahu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.